Bab 2026, Mengejar. Hemp. Ni Qingtian mencibir dan berteriak dengan marah, Aiden, kamu menyebarkan kebohongan untuk membingungkan orang-orang dan memfitnah istana terlarang dengan kata-katamu yang fasih. Kamu pantas dihukum mati. Hah. Aiden menggelengkan kepalanya, merasa amat kecewa. Awalnya dia ingin membujuk orang-orang Sekte Yunlan dan mencoba memenangkan hati mereka, tetapi orang-orang itu keras kepala dan tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas kekejaman pedang di tanganku. Aiden mendesah. Dia benar-benar tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Bagaimanapun, ada banyak korban dalam pertempuran di dunia kultivasi iblis. Hahaha. Aiden, kamu terlalu sombong. Kamu hanya berada di puncak alam spiritual, dan kamu ingin bertarung melawan kami. Seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang berarti melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Begitu Aiden Hua selesai berbicara, dia diejek oleh semua orang di Sekte Yunlan. Aiden mengerutkan kening dan berkata, sepertinya istana terlarang belum memberitahumu situasi sebenarnya. Apa kebenarannya? Ni Qingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aiden mendengus dingin dan berkata, jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Setelah mengatakan itu, Aiden langsung mengaktifkan pedang tulang naga sejati Zixiao. Lapisan energi pedang muncul, dan kilat menyambar. Jiwa naga sejati di pedang juga diaktifkan, dan hantu jiwa naga meraung, mengguncang langit dan bumi. Naga sungguhan, naga sungguhan. Semua orang di Sekte Yunlan tercengang, menatap pedang di tangan Aiden dengan tak percaya. Sungguh, semua orang di tanah juga sangat terkejut, melihat Aiden yang tampak bagaikan dewa yang tak tertandingi. Aiden mengerutkan kening dengan dingin dan langsung menebas telapak tangan raksasa yang turun dari langit. Retak tanpa ketegangan apapun, energi pedang yang mengerikan itu langsung menghancurkan telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Pohon palem raksasa itu pun hancur berkeping-keping dengan cepat. Ni Qingtian terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Aiden. Pedang di tangan Aiden terlalu kuat, dan dia dengan mudah mematahkan serangan langsung itu dengan satu pedang. Aiden, meski kau memegang pedang ajaib di tanganmu, lalu kenapa? Hanya bila Anda kuat dalam diri sendiri, Anda dapat tetap kuat selamanya, akan sulit mencapai hal-hal besar dengan mengandalkan hal-hal eksternal. Saat Ni Qingtian berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan ruang mulai berguncang seolah-olah oleh sepasang tangan besar. Arus turbulen terbentuk di angkasa, melonjak dengan niat membunuh yang besar yang ingin ditekan. Aiden berdiri di depan dan berkata dengan tenang, apa yang kamu katakan memang bukan tanpa alasan, tapi bagaimana serangga musim panas bisa berbicara tentang es? Memang benar bahwa menjadi kuat akan menghasilkan kekuatan permanen, tetapi yang tidak diketahui orang lain adalah asal-usul Aiden yang sebenarnya, dan mereka tidak tahu tingkat senjata apa yang dimiliki pedang tulang naga sejati Zixiao. Mari kita akhiri. Aiden tidak ingin membuang waktu lagi. Dia melompat ke langit, dan cahaya pedang tulang naga sejati Zixiao menjadi lebih terang. Petir ungu saling melilit, dan energi pedang yang tak tertandingi melonjak ke bawah satu demi satu. Dalam jangkauan energi pedang, semuanya lenyap. Semua upaya ofensif Ni Qingtian yang melelahkan menjadi sia-sia, dan arah pedang itu membuat semua penguasa Sekte Yunlan merasa takut pada pandangan pertama. Semuanya, bersatulah dan bunuh. Ni Qingtian merasa ada sesuatu yang salah. Pedang di tangan Aiden terlalu kuat, bahkan jiwanya gemetar saat mengayunkan pedang itu. Dalam sekejap, semua Master Sekte Yunlan melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Pikiran-pikiran suci yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada Aiden pada saat pertama, dan niat membunuh pun muncul. Ribuan jimat terbang bersama-sama, mencoba memusnahkan Aiden sepenuhnya. Aiden sama sekali tidak gugup. Dalam pertempuran di dunia kultivasi iblis, dia menggunakan satu pedang untuk memotong cahaya ilahi yang dipancarkan oleh puluhan dewa tingkat ketiga. Mengapa mereka harus takut dengan serangan kolektif para Master Sekte Yunlan saat ini? Dalam hal kekuatan tempur, jelas bahwa utusan dewa tingkat ketiga dari istana terlarang jauh lebih kuat. Dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao, dan bayangan naga sejati muncul dan meraung tanpa henti. Aura tak terkalahkan yang memandang ke langit begitu mengejutkan hingga kilatan cahaya pedang melintas, seakan bisa menghancurkan keabadian. Dengan suara keras, bang, semua serangan dari Sekte Yunlan hancur. Kekuatan mengerikan dari energi pedang masih ada di sana, menenggelamkan semua orang di Sekte Yunlan. Ah! Tidak, sungguh energi pedang yang mengerikan. Ah! Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dengan satu serangan pedang, banyak Master Sekte Yunlan yang tubuhnya meledak dan jiwanya musnah. Ni Qingtian juga sangat terkejut. Pedang Aiden terlalu mengerikan. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Ni Qingtian memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuhnya tercabik-cabik. Sebagai pemimpin Sekte Yunlan, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya saat ini, dan langsung membuka ruang untuk melarikan diri dengan putus asa. Aiden dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang setelah dia memulai, dia tidak ingin membiarkan siapapun hidup. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang bermunculan silih berganti, bagaikan mesin pengumpul kehidupan, para biksu Sekte Yunlan terus-menerus dimusnahkan.
Tak lama kemudian, darah berceceran di hamparan es putih, diwarnai merah oleh darah, namun segera tertutupi oleh badai salju. Dalam waktu singkat, Aiden bagaikan dewa kematian, membunuh segalanya dalam hitungan detik dengan satu pedang. Banyak sekali guru dari Sekte Yunlan yang datang menderita korban. Kecuali pemimpin Sekte Niqingtian dan sejumlah kecil guru yang melarikan diri karena panik, semua orang tewas di bawah pedang tulang naga sejati Zixiao. Semua ini mengejutkan semua orang di dunia nyata. Yang mulia. Ketiga saudara Mo berteriak ketakutan. Aiden lalu menyingkirkan pedangnya dan mendesah. Tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Lindong yang sedang berbaring di tanah. Lindong terluka parah, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Aku tidak mau repot-repot bersaing denganmu untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan, tapi kenapa kau begitu dendam padaku sampai-sampai kau membiarkan serigala masuk ke dalam rumah dan mengabaikan keselamatan semua orang di dunia nyata? Aduh! Menghadapi omelan Aiden, Lindong merasa patah semangat. Sekalipun sebelumnya dia agak tidak puas dengan Aiden, dia tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan pertempuran tadi. Barulah sekarang Lindong menyadari betapa konyolnya bersikap begitu terus terang, seperti badut. Kakak Lindong, kamu benar-benar melakukan kesalahan. Meskipun ahli marah, dia tetap melangkah maju untuk membantu Lindong berdiri, dan berkata dengan kecewa, jika bukan karena Yang Mulia, semua orang kita pasti sudah mati tragis sekarang. Lindong meneteskan air mata penyesalan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aiden menghela napas dan berkata, pemimpin Sekte Yunlan telah melarikan diri. Tempat ini tidak lagi aman. Semua orang, ikuti aku dan segera pergi dari sini. Tidak ada yang bisa dilakukan orang banyak selain mengikuti Aiden dalam pelariannya yang panjang. Daratan yang sebenarnya tidak terlalu luas. Daratan ini merupakan hasil evolusi alami dan fakta bahwa daratan ini dibuka oleh orang-orang kuat dari aliansi bela diri di masa lampau, yang menyebabkan ukurannya saat ini. Orang-orang telah tinggal di sini selama beberapa generasi untuk waktu yang lama, dan mereka merasa enggan untuk pergi. Tetapi demi alasan keselamatan, saya harus pergi. Tempat ini sebenarnya tertutup es dan salju. Begitu Anda meninggalkan tempat ini, suhu di luar akan turun drastis. Suhu yang teramat tinggi dapat langsung membekukan seorang kultivator di alam lingtai hingga mati. Di seluruh dunia, kecuali 3 saudara laki-laki dari keluarga Mo dan Lindong yang terluka parah, tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan suhu rendah itu, bahkan Ali pun tidak dapat melakukannya. Setelah memikirkannya berulang kali, Aiden memanggil pedang tulang naga sejati Zixiao dan menggunakan cahaya pedang untuk menutupi semua orang. Selain itu, ketiga bersaudara keluarga Mo menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membentuk perisai pelindung yang mengelilingi semua orang. Semua orang mengikuti Aiden dan melakukan perjalanan melalui padang es yang tak berujung. Dunia begitu luas sehingga Aiden tidak tahu kemana harus membawa mereka. Tidak diragukan lagi bahwa rencana terbaik adalah pergi ke kota dosa untuk bersatu kembali dengan Teng Tian, Teng Fei, Tuan Muda Tianmo, Yin Po Tian dan lainnya. Namun, hal itu memerlukan penyeberangan benua yang luas dan melewati jurang pemakaman, yang tentu saja tidak realistis. Jika kita terus berlama-lama di lapangan es ini, tidak akan ada seorang pun yang sanggup menahannya. Setelah banyak pertimbangan, Aiden memutuskan untuk mengambil risiko dan setidaknya mengeluarkan semua orang dari lapangan es dan mencari tempat tinggal untuk sementara waktu. Sementara itu, di sisi lain, Niqingtian yang mencoba melarikan diri dan kehilangan banyak masternya yang terbunuh oleh pedang Aiden serta terluka parah, sangat marah. Tubuhnya hancur total dan jiwanya juga terluka oleh energi pedang. Para master Sekte Yunlan lainnya bahkan lebih buruk darinya. Dalam pertempuran ini, Sekte Yunlan menderita kerugian besar. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua Sekte Yunlan yang masih ketakutan bertanya dengan suara rendah. Niqingtian juga masih ketakutan. Jika dia tidak berlari cepat, dia mungkin sudah mati di tempat di bawah pedang mengerikan Aiden. Pedang di tangan Aiden setidaknya adalah senjata seorang prajurit kuat di alam samsara. Kita tidak bisa mengalahkannya. Laporkan masalah ini kepada utusan istana terlarang segera. Niqingtian memberi perintah. Ya, Tuan. Master Sekte Yunlan yang masih hidup menanggapi. Saat dia berbicara, cahaya ilahi melesat ke langit di atas gerbang Sekte Yunlan. Aura cahaya ilahi itu mencengangkan, dan kekuatan abadinya cukup untuk menghancurkan ruang. Ini adalah Ordo Dewa Terlarang Istana Terlarang, sebuah komunikator yang secara khusus diberikan oleh Istana Terlarang kepada sekte-sekte raksasa di benua tersebut dengan tujuan untuk memperlancar komunikasi. Ketika larangan terhadap dewa dikeluarkan, langit dan bumi berguncang. Tak lama kemudian, ruang di atas Sekte Yunlan bergetar, dan aura mengerikan menyebar keluar darinya. Kemudian semuanya terpecah, dan jembatan pelangi membentang melintasi langit dan bumi. Aku melihat utusan Tuhan dari Istana Terlarang melangkah keluar, dengan sikap memandang dunia dari atas. Mengapa merilis God Forbidden Order? Seorang utusan dewa tingkat ketiga ditegur dengan cara yang merendahkan. Niqingtian menjawab dengan hormat, Yang Mulia, kami telah menemukan jejak Aiden. Apa? Di mana? Utusan Istana Terlarang itu jelas sangat gembira saat mendengar ini. Selama ini, Istana Terlarang telah mencari kemana-mana keberadaan Aiden, tetapi tidak ada berita sama sekali.
Dapat dikatakan bahwa Aiden telah memotong keagungan yang dipertahankan Istana Terlarang selama bertahun-tahun tanpa akhir dengan satu pedang, tetapi Istana Terlarang tidak berdaya melawan Aiden. Utusan Dewa, Aiden saat ini berada di reruntuhan prajurit jauh di dataran utara. Bersama Aiden, ada banyak keturunan aliansi bela diri. Ni Qingtian berkata jujur. Kemarilah, segera beritahu para penguasa Istana Terlarang lainnya untuk segera menuju ke kedalaman Beiyuan. Utusan Dewa tingkat ketiga ini sangat bersemangat. Dia langsung membuka ruang kosong itu dan bergegas menuju ke tempat yang disebutkan Ni Qingtian. Hamparan es yang luas tampak tak berujung, dan tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di balik salju putih itu. Aiden memimpin semua orang maju dan akhirnya keluar dari Beiyuan dan tiba di daerah perbatasan. Semua orang berjalan sangat lambat dan tidak bisa terbang di udara. Menatap hamparan pegunungan dan daratan yang tak berujung, meski semua orang takut, mereka tetap merasa penasaran. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya sejak semua orang dilahirkan bahwa mereka meninggalkan bumi nyata dan tampil ke dunia luas ini di depan umum. Semuanya, jangan berkeliaran. Untuk sementara, bersembunyilah di hutan di tepi lapangan es. Aiden memberi perintah. Demi garis keturunan prajurit terakhir ini, dia harus mengambil risiko. Jika dia tidak sepenuhnya melenyapkan Sekte Yunlan dan mengguncang dunia kultivasi, tidak diragukan lagi bahwa semua orang tidak akan punya tempat untuk dituju. Yang mulia, Anda mau pergi kemana? Ali bertanya. Aiden melirik daratan luas di kejauhan dan berkata, pusnahkan Sekte Yunlan sepenuhnya. Semua orang terkejut. Bisakah satu orang dan satu pedang menghancurkan Sekte Yunlan yang besar? Yang mulia, kami bertiga akan pergi bersama Anda agar kami dapat menjaga Anda. Ketiga saudara laki-laki keluarga Mo berdiri dan berbicara. Tidak perlu. Aiden suka berakting sendirian, dan ketiga saudaranya tidak bisa banyak membantu. Kalian bertiga bersaudara bertanggung jawab untuk melindungi semua orang. Setelah berkata demikian, Aiden berubah menjadi cahaya pedang, merobek angkasa, dan terbang menuju bumi yang tak berujung. Jauh di dalam hamparan es yang luas, cahaya ilahi berkelap-kelip di atas bumi yang nyata, dan sejumlah besar utusan dewa dari Istana Terlarang menerobos udara dan mendarat di sini. Bab 2027, Pemusnahan. Pikiran ilahi yang kuat menyapu ke arah tanah nyata dan menemukan bahwa tempat itu kaya akan energi spiritual, tetapi sudah kosong. Sepertinya Aiden dan yang lainnya sudah pergi. Kita sudah terlambat. Utusan Istana Terlarang berkata dengan marah. Kejar mereka. Menurut orang-orang Sekte Yunlan, kelompok orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Sudah sejauh mana mereka berjalan di padang es ini? Dalam sekejap, banyak utusan para dewa berhamburan, dan pikiran-pikiran ilahi yang kuat terpantul di tengah badai salju. Pada saat ini, Aiden datang diam-diam ke Sekte Yunlan sambil membawa pedang. Sekte Yunlan adalah salah satu dari tiga raksasa utama di dunia kultivasi. Kali ini, pemimpin Sekte Ni Qingtian dan banyak master tingkat tua terluka parah. Ada banyak sekali korban, dan mereka sekarang berkonsentrasi pada pemulihan luka-luka mereka. Mereka telah memberitahu utusan Istana Terlarang, jadi pengepungan dan pembunuhan Aiden tidak ada hubungannya dengan Sekte Yunlan mereka. Aiden Fei berada di udara, menatap Sekte Yunlan yang berdiri di puncak pegunungan yang sangat besar. Sekte itu dikelilingi oleh awan putih dan dipenuhi dengan energi spiritual. Sekte itu layak menjadi salah satu dari tiga raksasa Taoisme. Aiden melepaskan seluruh auranya tanpa ragu, dan bola-bola cahaya bela diri kemasan berterbangan di sekitarnya. Tak lama kemudian, seorang ahli dari Sekte Yunlan bergegas menghampiri dan memarahi, "Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Sekte Yunlan?" Aiden tersenyum dingin dan berkata, "Lihat baik-baik." Pria itu tertegun sejenak, kemudian dia melihat tubuh Aiden bersinar dengan cahaya seni bela diri kemasan, dan seorang pria dengan pedang. Prajurit. Aiden adalah kamu. Pemimpin Sekte Yunlan terkejut. Reputasi Aiden telah melambung tinggi, dan semua orang di seluruh benua mengetahui nama Aiden. Cepat, beritahu Master Sekte dan Master lainnya. Orang-orang ini tidak pernah menyangka bahwa Aiden akan datang kepada mereka secepat ini. Aiden juga tidak sopan. Dia berteriak pelan, dan pedang tulang naga sejati Zixiao bergetar. Cahaya pedang menyala, dan lapisan energi pedang menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Bayangan naga asli muncul kembali, meraung dan mengguncang bumi, menyebabkan semua binatang di pegunungan Yunlan berlutut. Langit dan bumi bergetar hebat. Aiden langsung menggenggam pedang dan menebaskannya ke arah gunung Yunlan yang luas. Dia ingin menghancurkan seluruh pegunungan Yunlan dengan satu pedang dan menghancurkan fondasi Sekte Yunlan. Dalam sekejap, Master Sekte Yunlan Ni Qingtian dan banyak tetua serta master semuanya bergegas keluar. Aiden, berani sekali kau masuk tanpa izin ke gunung Yunlan milikku. Ni Qingtian meraung. Sebagai salah satu dari tiga sekte Tao utama, tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin ke gunung Yunlan. Anjing tua, aku tidak punya dendam terhadap Sekte Yunlanmu. Aku memberimu kesempatan saat kita berada di medan es sungguhan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang aku akan menghancurkan Sekte Yunlan. Aiden berkata dengan dingin. Aiden. Ni Qingtian sangat marah.
Meskipun dia sangat takut dengan pedang di tangan Aiden, sebagai salah satu dari 3 guru besar Taoisme, dia tentu saja memiliki beberapa trik tersembunyi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Sekte Yunlanku dapat tetap menjadi salah satu dari 3 sekte Tao besar tanpa bakat apapun? Tunjukkan saja pada kami apa yang bisa kamu lakukan. Aiden tidak peduli. Salah satu dari 3 raksasa, tetua Tianji dari Sekte Xuanshen, telah dibunuh olehnya sejak lama, dan harta karun Sekte Xuanshen, cermin Hao Tian, juga tidak dapat menghentikan pedang tulang naga sejati Zixiao. Saat Aiden menari dengan pedangnya, tampak seolah-olah bima sakti bersinar di bawah 9 langit, dan lapisan energi pedang berjatuhan. Sebuah lubang besar terpotong di pegunungan Yunlan yang luas, menyebabkan energi spiritual yang besar menyebar seperti orang gila. Ni Qingtian dan Master Sekte Yunlan lainnya merasa cemas dan berteriak, cepat aktifkan formasi Yunlan dan bunuh Aiden. Saat banyak Master Sekte Yunlan membentuk segel dengan tangan mereka, awan melonjak melintasi langit dan bumi. Dari pegunungan Yunlan, muncul rune kuno. Semua rune ini tersusun dari energi murni dan segera berkumpul bersama menurut pola tertentu, membentuk penghalang di atas pegunungan yang luas. Melihat hal itu, Aiden berusaha meninju penghalang itu, namun dengan cepat terpental. Aiden sedikit terkejut. Ia pikir ini pasti yang disebut formasi pelindung gunung. Aiden, ini adalah formasi Yunlan kita, yang dibentuk oleh para Master Yunlan dari semua generasi. Bahkan jika seorang Master reinkarnasi yang kuat datang, formasi ini tidak dapat dipatahkan. Kamu tunggu saja kematian. Ni Qingtian berteriak dengan arogan. Ya, kalau begitu saya akan mencobanya. Aiden tidak setuju. Pedang tulang naga sejati Zixiao tampak merasa terhina, dan dengan kilatan cahaya pedang itu menebas langsung ke arah formasi pelindung gunung. Hampir tidak ada ketegangan. Formasi pelindung gunung, yang dikatakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh yang kuat di alam samsara, hancur berkeping-keping seperti kertas di bawah serangan pedang tulang naga sejati langit ungu. Sejumlah besar energi pedang menembus dan menyelimuti seluruh pegunungan Yunlan. Ah! Guru, selamatkan aku. Ah, aku tidak ingin mati. Dalam sekejap, seluruh pegunungan itu dipenuhi teriakan, satu demi satu. Banyak master yang kewalahan oleh dahsyatnya energi pedang, dan Aiden bertekad untuk membunuh mereka. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menuju ke arah Ni Qingtian. Ni Qingtian kehilangan kekuatan untuk melawan dan melarikan diri dengan panik. Namun, dia ditebas oleh pedang Aiden, dan tubuhnya hancur total. Kau, Aiden, apakah kau benar-benar akan melakukan sesuatu yang menghancurkan hari ini? Ni Qingtian bertanya dengan ngeri. Sudah kubilang aku sudah memberimu kesempatan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dengan pedangku. Aiden berkata dengan dingin. Saat berikutnya, pedang itu bersinar, dan energi pedang yang melonjak langsung menelan jiwa Ni Qingtian. Seluruh pegunungan Yunlan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak sekali master yang hancur total oleh serangan tadi, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekte Yunlan, salah satu dari 3 sekte Tao utama, dan pegunungan Yunlan yang terkenal, tempat suci bagi praktik Tao, dihancurkan dengan cara ini. Seluruh sekte dibantai, semua guru meninggal, dan hanya beberapa murid yang gemetar ketakutan. Pegunungan Yunlan yang menjulang tinggi terbelah 2 oleh pedang Aiden. Formasi perlindungan gunung juga hancur total, dan sekte Yunlan menjadi sejarah sejak saat itu. Setelah melakukan semua ini, Aiden melayang tinggi di udara, dengan cahaya seni bela diri kemasan terpancar dari tubuhnya, dan pedang tulang naga sejati Zixiao meledak dengan semburan raungan naga. Dia mengerahkan kekuatan gaibnya dan mengumumkan ke seluruh benua, Sekte Yunlan dihancurkan olehku, Aiden, dan aku adalah seorang pejuang. Jika ada orang di daratan yang berani menghentikanku lagi, Sekte Yunlan akan menjadi takdir mereka. Setelah mengatakan ini, Aiden terbang langsung ke udara. Dalam sekejap, berita itu menyebar. Untuk sesaat, seluruh dunia biara membicarakannya dan semua orang terkesima. Aiden sudah menjadi sekuat ini, kan? Sungguh mengejutkan bahwa dia menghancurkan Sekte Yunlan sendirian. Banyak sekali biksu yang gemetar ketakutan, dan pemberitahuan pencarian di istana terlarang masih ada. Awalnya, banyak kekuatan yang siap bergerak, berpikir untuk menangkap Aiden dan mendapatkan hadiah, dan mereka harus mengevaluasi kembali kekuatan mereka sendiri. 3 raksasa Tao Agung, Tetua Agung Sekte Xuanshen dan orang tua Tianji, serta jenius nomor 1 Xuanjizi, semuanya tewas secara tragis di tangan pedang Aiden di kota Jiuji. Sekarang Sekte Yunlan juga telah dihancurkan sepenuhnya oleh pedang Aiden. Seluruh benua terkejut, dan Aiden menjadi legenda. Di sisi lain, utusan kuil terlarang, yang telah mencari hampir seluruh wilayah utara untuk mencari sumber penyakit tetapi belum menemukan nasib Aiden dan yang lainnya, sangat marah. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Aiden muncul dan pergi ke Sekte Yunlan untuk menghancurkan seluruh Sekte Yunlan, mereka sangat marah. Hal seperti ini belum pernah terjadi di benua ini sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang pernah menempatkan istana terlarang dalam posisi pasif seperti itu. Aiden adalah yang pertama. Jika Aiden tidak dibunuh dan diumumkan ke daratan, istana terlarang akan kehilangan keagungannya. Bab 2028. Dan di jalan yang luas, sepanjang arah jurang pemakaman.
Feng Xiaotian dan Feng Yi memimpin suku yang tersisa di sepanjang jalan, melewati kesulitan yang tak terhitung dalam perjalanan mereka menuju kota dosa. Ketika mereka mendengar bahwa Aiden muncul dan menghancurkan Sekte Yunlan, mereka sangat gembira. Kakak, aku tidak menyangka kalau kakak Aiden begitu kuat. Dia begitu kuat hingga mampu menghancurkan seluruh Sekte Yunlan sendirian. Sungguh luar biasa. Feng Xiaotian berkata dengan penuh semangat. Feng Yi mengepalkan tangannya dan berkata, ya, sepertinya saudara Aiden tidak berada di kota dosa dunia kultivasi iblis, tetapi masih berada di wilayah dunia kultivasi Tao. Kita melihat ke arah yang salah. Benar sekali, segera ubah arah. Feng Xiaotian memerintahkan. Titik. Di dekat ladang es utara, jauh di dalam hutan, Aiden pergi dan kembali. Semua orang menghela napas lega dan merasa lega melihat Aiden aman dan sehat. Kakak Aiden, bagaimana kabarnya? Ali bertanya dengan khawatir. Aiden berhenti sejenak dan berkata, Sekte Yunlan telah hancur. Seluruh benua akan mengalami perubahan besar. Siapapun yang berani membantu istana terlarang untuk berurusan dengan kita, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkan mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Sekte Yunlan dihancurkan oleh Aiden, semua orang sangat terkejut. Yang mulia benar-benar seorang dewa. Ketiga saudaramu berkata dengan kagum. Saya khawatir kamu harus bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Aiden berpikir sejenak dan berkata. Dia memutuskan untuk mengambil risiko lain dan kali ini menyerang langsung utusan kuil terlarang. Kalau saja dia tidak bertemu dengan kelompok dewa tingkat ketiga, dia tidak akan takut. Yang paling membuatnya pusing sekarang adalah jiwa para utusan dewa itu dilindungi oleh cahaya putih, yang bisa menahan tenaga pedang. Dengan kata lain, sekalipun ia dapat dengan mudah memotong-motong tubuh utusan para dewa tersebut, ia tidak dapat membunuh mereka seluruhnya. Kakak Aiden, kamu masih mau keluar? Ali bertanya. Aiden mengangguk dan berkata, pertahanan terbaik adalah menyerang. Tunggu aku membunuh beberapa utusan dewa. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang sungguh ketakutan. Bahkan Lindong, yang masih terluka parah, terkejut. Kata-kata dan tindakan Aidenzi benar-benar tidak seperti biasanya. Bahkan para prajurit aliansi bela diri di masa kejayaannya tidak sesombong Aiden. Namun, Aiden melakukan apa yang dikatakannya. Setelah memberitahu semua orang untuk berhati-hati, dia langsung meninggalkan hutan. Aiden tidak ragu-ragu dan langsung membuka ruang dan menuju ke kota Jiuji. Kota Jiuji tidak terlalu jauh dari Beiyuan, tetapi dianggap sebagai kota yang relatif besar di dunia kultivasi. Membunuh pembawa pesan di sana dapat memastikan berita menyebar dengan cepat. Setelah terbang di udara beberapa saat, Aiden tiba di atas kota Jiuji. Ketika saya melihat ke bawah, saya terkejut. Kota Jiuji yang dahulu makmur kini penuh dengan reruntuhan, tidak lagi sejahtera seperti dulu, seolah-olah baru saja dibaptis oleh perang. Namun, masih banyak kultivator yang berjalan di antara mereka, dan Aiden langsung jatuh dari udara. Dia menghentikan seorang kultivator dan bertanya, rekan Taois, mengapa kota Jiuji menjadi seperti ini? Biksu itu memandang Aiden dan berkata, saudaraku, kamu tidak tahu bahwa kota Jiuji hancur karena Aiden. Aiden terkejut dan langsung bertanya, apa maksudmu? Sang biksu menghela napas dan berkata, sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan prajurit Aiden. Belum lama ini, utusan istana terlarang turun ke kota Jiuji dan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Aiden. Tuan kota dan tuan-tuan lainnya semuanya terbunuh karena mereka sebelumnya pernah berhubungan dengan Aiden. Ada juga keluarga Feng yang seluruh keluarganya musnah, dan tidak ada yang tahu di mana Aiden sekarang. Sayang sekali. Mendengar perkataan orang ini, Aiden mengepalkan tangannya, urat nadinya terlihat, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Istana terlarang, tunggu aku. Setelah bertanya, Aiden pergi dan menuju ke rumah mantan penguasa kota. Saat ini, hanya reruntuhan yang tersisa dari rumah tuan kota. Melihat rumah yang sudah dikenalnya itu, Aiden merasa sedikit tersentuh. Dia dan Chen Flitian serta yang lainnya bukanlah teman dekat, tetapi mereka adalah kenalan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati karena dirinya sendiri. Aiden berdiri di sana dan berkata dengan tegas, beristirahatlah dengan tenang. Aku, Aiden, akan menghancurkan seluruh istana terlarang suatu hari nanti. Berpikir bahwa keluarga Feng juga hancur, Aiden merasa hatinya seperti teriris pisau. Feng Yi dan Feng Xiaotian adalah teman pertama yang saya kenal sejak saya datang ke dunia ini. Istana terlarang, jika aku, Aiden, tidak membunuh kalian semua, hati Daomu akan hilang selamanya. Setelah memikirkannya, Aiden tiba di suatu tempat yang dipenuhi banyak orang. Ia melihat para biksu datang dan pergi, dan tiba-tiba memanggil pedang tulang naga sejati Zixiao. Jiwa naga muncul dan meraung ke arah langit. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua pendeta, dan semua orang melihatnya dengan kaget. Aku adalah Aiden yang sedang diburu oleh istana terlarang. Aku tidak akan mengubah nama atau margaku. Aiden menggunakan kekuatan sihirnya untuk berbicara dengan keras. Dalam sekejap, banyak biksu sangat terkejut dan sama sekali tidak dapat bereaksi. Lalu, suara gemuruh terdengar dari kerumunan. Aiden, kau benar-benar muncul. Ya Tuhan, itu benar-benar Aiden, satu orang dan satu pedang.
Cepat, beritahu utusan istana terlarang. Banyak biksu yang terkejut, bingung, takut, namun juga gembira. Inilah efek yang diinginkan Aiden. Dia ingin melawan utusan Tuhan dari istana terlarang di sini. Kemunculan Aiden benar-benar menyulut suasana sepi di kota Jiuji. Tak terhitung banyaknya biksu berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian perkara, semuanya memandang sosok legendaris dari benua ini. Inilah pendekar terakhir di benua ini, dan seorang pria yang berani menantang istana terlarang dan membunuh utusan Tuhan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian ruang di langit retak, cahaya ilahi menari-nari, dan jembatan pelangi menghubungkan langit dan bumi. Seorang utusan ilahi telah tiba, dan tekanan kuat meliputi seluruh kota. Banyak sekali orang yang bersembunyi jauh dan menyaksikan kejadian ini. Ini ditakdirkan menjadi perang dahsyat yang menggemparkan, yang ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah. Aiden, kamu sangat berani. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Utusan dewa tingkat ketiga terdekat tiba lebih dulu. Gelombang aura pembunuh membubung ke langit, dan energinya langsung terkunci pada Aiden. Aiden menatap ke langit dan melihat dua utusan dewa tingkat ketiga dan lebih dari 10 utusan dewa tingkat kedua datang. Dia tidak perlu khawatir dengan susunan pemain seperti ini. Hanya beberapa dari kalian, dasar cengeng. Aiden mencibir. Bunuh orang ini. Utusan dewa tingkat ketiga di udara sangat tegas dan bertindak langsung. Cahaya ilahi menyambar dan bergulir langsung ke arah Aiden. Aiden berteriak pelan, dan pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya meledak dengan raungan naga, lalu cahaya pedang yang cemerlang menebas ke arah jembatan pelangi di langit. Jembatan pelangi hancur dengan suara keras, dan energi pedang yang ada di mana-mana dengan cepat menelan sekelompok besar utusan dewa tingkat kedua. Tanpa ketegangan apapun, semua dewa tingkat kedua itu terbunuh seketika. Beberapa utusan dewa tingkat ketiga juga terpengaruh. Aiden sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung di dunia kultivasi iblis. Energi pedang itu menghancurkan pertahanan semua utusan para dewa. Energi itu begitu kuat hingga membunuh orang-orang di segala arah. Setelah pertemuan singkat saja, tubuh utusan dewa tingkat ketiga hancur total. Namun, cahaya putih segera muncul di atas jiwa utusan dewa tingkat ketiga. Cahaya putih itu abadi dan dapat menahan energi pedang. Tiga utusan dewa tingkat ketiga tidak takut dan berkata dengan dingin, Aiden, kamu tidak bisa membunuh kami, tunggu kematian. Aiden mengerutkan kening. Kali ini dia ingin mencari tahu apa cahaya putih pada jiwa utusan ilahi yang sebenarnya dapat menghalangi energi pedang. Bab 2029, Cahaya Asal. Dia menggunakan pedang tulang naga sejati langit ungu untuk memblokir seluruh area, dan kemudian terus menari dengan pedangnya. Lapisan demi lapisan energi pedang menyapu seperti kekuatan yang luar biasa, sepenuhnya menyelimuti jiwa tiga utusan ilahi tingkat ketiga. Energi pedang yang tak terkalahkan jatuh ke cahaya putih dan terhalang sepenuhnya. Namun jelas bahwa cahaya putih juga melemah. Namun, jika terus berlanjut dengan kecepatan ini, sebelum energi pedang sepenuhnya memadamkan cahaya putih, utusan dewa lainnya pasti akan mendengar berita itu dan bergegas datang. Aiden, menyerahlah. Ini adalah cahaya asli istana terlarangku. Tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghancurkannya. Hahaha. Ketiga dewa itu tertawa terbahak-bahak. Aiden tidak peduli dengan itu. Dia mengayunkan pedangnya dan melilit mereka bertiga. Kemudian cahaya kemasan seni bela diri mulai bergerak, dan sebuah tangan besar muncul dan meraih jiwa salah satu dewa tingkat ketiga. Ambil kembali dan aku akan mempelajarinya perlahan-lahan. Aiden berkata dengan dingin. Anda. Utusan Tuhan itu panik dan berjuang mati-matian. Namun, tubuh fisiknya hancur berkeping-keping, dan kekuatan spiritualnya pun terbatas, apalagi saat berhadapan dengan tenaga pedang yang amat dahsyat itu, ia sama sekali tak kuasa melawan. Aiden tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meraih jiwa utusan dewa tingkat ketiga, lalu membelah kehampaan dengan pedang, bergegas masuk, dan segera melarikan diri dari kota Jiuji. Saat berikutnya, cahaya ilahi melonjak di atas kota Jiuji dan seluruh ruang runtuh. Jembatan pelangi yang tak terhitung jumlahnya terbentang, dan banyak utusan dewa muncul satu demi satu. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan kota tanpa ampun. Aiden menangkap jiwa utusan dewa tingkat ketiga. Aiden, kejar dia. Aku akan menemukan orang ini kemanapun aku pergi. Pada saat yang sama, Aiden sedang melakukan perjalanan cepat melintasi ruang angkasa bersama jiwa utusan Tuhan. Tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup untuk menembus udara, dan dia harus mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan pedang tulang naga sejati langit ungu. Dia mengalihkan perhatian sekelompok besar orang sebelum kembali ke hutan tempat keturunan Wumeng bersembunyi. Melihat Aiden kembali lagi, semua orang maju untuk menyambutnya. Aiden melepaskan jiwa utusan dewa tingkat ketiga, dan semua orang cukup terkejut. Ketika utusan dewa tingkat ketiga melihat bahwa ada begitu banyak prajurit, dia juga cukup terkejut. Hai sisa-sisa prajurit, istana terlarangku akan memusnahkan kalian semua cepat atau lambat. Roh utusan dewa tingkat ketiga ini masih sangat arogan dan mulai mengintimidasi. Kebencian antara prajurit dan istana terlarang tidak dapat didamaikan. Semua leluhur keturunan aliansi bela diri ini tewas tragis di tangan para dewa istana terlarang. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain.
Tiga saudara Mo, Ali, dan Lindong yang terluka semuanya berdiri dan menyerang utusan ilahi tingkat ketiga dengan panik. Sayangnya semua serangan itu diblokir oleh cahaya putih pada jiwa utusan ilahi ini. Hahaha. Sekelompok semut ingin menghancurkan cahaya asal. Sungguh mimpi yang bodoh. Utusan dewa tingkat ketiga berteriak tanpa rasa takut, mengatakan bahwa selama cahaya asal masih ada, tidak ada yang bisa membunuhnya. Yang mulia, apa yang terjadi? Ketiga saudara Mo bertanya. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu, jadi saya menangkapnya dan mempelajarinya perlahan untuk menemukan cara memecahkannya sesegera mungkin. Aiden, cepatlah mati dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Dengan kemampuanmu yang tak seberapa, kau takkan pernah mampu menghancurkan cahaya asal. Utusan dewa tingkat ketiga berteriak. Aiden tidak menanggapi. Dia memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, lalu mengayunkannya dengan keras ke arah yang disebut sumber cahaya. Semua energi pedang yang tak terkalahkan diblokir, dan itu persis sama. Yang mulia. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari pohon Yuexi kuno di lautan kesadarannya. Sumber cahaya ini kemungkinan besar diubah dari hukum tingkat dewa abadi, jadi sulit untuk dipatahkan. Berubah dari hukum tingkat abadi. Aiden terkejut. Jadi, apakah dewa abadi benar-benar muncul di benua ini? Apakah istana terlarang berhubungan dengan makhluk kuat tingkat abadi? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Aiden bertanya. Kamu bisa mencoba menggunakan roh hidupku. Pohon kuno Yuexi menyarankan. Oke. Dia segera melakukannya, dan pohon kuno Yuexi keluar langsung dari tubuh Aiden. Ini adalah pohon kuno ajaib dengan vitalitas yang kuat. Cabang-cabangnya dan daun-daunnya rimbun dan tumbuh terus-menerus, sedangkan akar dan rimpangnya membungkus jiwa utusan ilahi tingkat ketiga dan membungkusnya secara menyeluruh. Kekuatan kehidupan spiritual yang tak terbayangkan bereaksi secara ajaib dengan cahaya asli. Cahaya putih itu menjadi semakin intens dan kuat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tak lama kemudian, utusan dewa tingkat ketiga merasakan ada yang tidak beres dan berteriak ngeri, kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar berhasil. Aiden sangat gembira. Pohon kuno cahaya bulan terus melonjak dengan kekuatan hidup yang kuat, seolah hendak meledakkan cahaya asal-usul. Melihat sudah hampir tiba, Aiden mengayunkan pedang tulang naga sejati langit ungu dan menebasnya. Energi pedang menghancurkan segalanya, dan cahaya asli yang tidak dapat dipecahkan berderak dan hancur seperti cermin. Tak lama kemudian, jiwa utusan dewa tingkat ketiga itu pun melesat keluar dan hendak melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Aiden. Tanpa perlindungan cahaya asli, jiwa utusan ilahi tingkat ketiga ini sangat rapuh. Aiden mencengkeramnya dengan satu tangan, lalu bertanya dengan ganas dan penuh niat membunuh, katakan padaku asal cahaya ini, dan aku akan segera membunuhmu. Utusan Tuhan ini tidak lagi setinggi dan sehebat sebelumnya. Merasa terancam kematian, ia tidak punya pilihan selain menyerah. Aku tidak tahu. Jiwa utusan dewa tingkat ketiga bergetar. Sepertinya Anda tidak mau mengungkapkannya kecuali Anda dihukum. Aiden mencibir dan langsung mengendalikan pedang tulang naga sejati Zixiao, menarik buntur langit ungu dan kemudian menyalakan bola api. Api jenis ini merupakan pukulan yang sangat dahsyat bagi jiwa makhluk hidup di alam manusia. Tidak cukup hanya dengan menghancurkan tubuh dan jiwa mereka dalam waktu singkat, tetapi dapat menyebabkan mereka menderita dalam segala hal. Oh, ampuni aku. Begitu api menyala, roh utusan dewa tingkat ketiga mulai menjerit dan memohon belas kasihan. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu masih berani keras kepala. Aiden mengancam. Tolong jangan ganggu aku. Aku benar-benar tidak bermaksud bersikap keras. Sebagian jiwa utusan dewa tingkat ketiga terbakar dan tidak lengkap. Setiap utusan dewa tingkat ketiga dari istana terlarang akan pergi ke kuil King Tian Peak Ding pada hari kenaikan pangkatnya untuk menerima baptisan dari 7 tetua dan dianugerahi cahaya asal. Aiden berpikir keras. Dia pernah melihat 7 tetua terakhir kali ketika dia menyelinap ke puncak gunung. Ketujuh orang itu sangat kuat, jauh melampaui utusan dewa tingkat ketiga manapun. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari keempat pahlawan kota kekaisaran. Saat itu, ketujuh orang inilah yang secara pribadi turun gunung dan memimpin banyak utusan dewa tingkat ketiga, utusan dewa tingkat kedua, dan anak laki-laki untuk menghancurkan aliansi bela diri. Apa asal-usul ketujuh tetua itu? Aiden terus menekan masalah itu. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Utusan Tuhan itu tidak berani lagi menyembunyikan sesuatu dan mengungkapkan semua yang diketahuinya. Sungguh. Aiden bertanya. Utusan dewa tingkat ketiga mengangguk berulang kali dan berkata, tapi ada rumor. Apa itu? Selalu ada desas-desus di istana terlarang bahwa ketujuh tetua itu adalah hasil dari kegembiraan, kemarahan, kesedihan, keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan kepala istana. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang, termasuk Aiden, sangat terkejut. Bab 2030, Kebenaran. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rumor ini. Penguasa istana terlarang adalah makhluk yang sangat misterius. Bahkan ketika aliansi bela diri berada di puncaknya, ia tidak pernah muncul. Bahkan utusan dewa tingkat ketiga dari istana terlarang belum pernah melihat penguasa istana ini, jika rumor ini benar.
Aiden punya alasan untuk percaya bahwa kultivasi penguasa istana misterius ini mungkin telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Di bawah komandonya, keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan telah berubah menjadi 7 kultivator manusia puncak, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kepala istana sudah sangat dekat dengan keabadian sejati. Mungkin dia telah melampaui Li Xiaoxiao, salah satu dari 4 pahlawan kota kekaisaran saat itu. Namun, Aiden tidak takut. Selama mereka belum menjadi makhluk abadi, dia tidak akan takut pada orang kuat manapun di alam manusia. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Tolong beri aku kematian yang cepat. Utusan surgawi tingkat ketiga ini tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup, tetapi dia takut dengan metode Aiden, jadi dia hanya ingin mati dengan cepat. Yang mulia, biarkan kami menangani utusan suci ini. Ketiga saudara Mo menyarankan. Mereka semua adalah keturunan prajurit dari bekas aliansi bela diri, dan memiliki perseteruan berdarah dengan orang-orang di istana terlarang. Namun, Aiden punya rencana lain saat ini. Jika dia ingin menggulingkan istana terlarang sepenuhnya, dia tidak hanya membutuhkan kekuatan yang tak terkalahkan untuk menekannya. Kekuatan hanya dapat menghancurkan tubuh makhluk hidup, tetapi tidak dapat mengubah jiwanya. Benua ini telah dikuasai oleh istana terlarang selama bertahun-tahun. Meskipun jenius sihir Yin Potian secara pribadi muncul untuk bersaksi, sebagian besar makhluk di dunia sihir masih tidak percaya bahwa istana terlarang adalah penipuan. Oleh karena itu, Aiden berencana untuk mempertahankan nyawa utusan surgawi tingkat ketiga ini, menggunakannya sebagai contoh, untuk memberikan pukulan terhadap otoritas istana terlarang pada saat yang kritis, dan untuk sepenuhnya menghancurkan kepercayaan di hati semua makhluk hidup. Menyelamatkan nyawa pria ini mungkin berguna di masa depan. Aiden berkata dengan tenang. Tiba-tiba, keturunan prajurit ini mengerti apa yang dimaksud Aiden. Istana terlarang telah menguasai benua abadi selama bertahun-tahun yang tak berujung, menggunakan umpan naik ke alam dewa surgawi untuk mengelabui makhluk-makhluk di benua itu agar pergi ke sana untuk berlatih, tetapi pada kenyataannya, ia merampas jiwa mereka dan memurnikannya untuk digunakan sendiri. Tetapi semua makhluk hidup berada dalam kebingungan dan tidak mengetahui kebenaran. Sangat mudah untuk membunuh utusan dewa tingkat ketiga, tetapi sangat sulit untuk menghancurkan sepenuhnya keyakinan yang telah ada di hati benua ini selama ribuan tahun. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan istana terlarang itu sepenuhnya dan mengembalikan kebenaran ke benua ini. Aiden memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, menatap ke kejauhan dengan tatapan tegas. Benua ini begitu besar sehingga sulit bagi manusia untuk melintasinya dalam hidup mereka. Namun bagi Aiden, itu sangat kecil. Ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan dunia kuno yang tak terhitung jumlahnya di surga. Dibandingkan dengan ini, benua abadi ini, dunia misterius ini sungguh tidak berarti. Ketiga saudara dari keluarga Mo, Ali, Lindong dan keturunan prajurit lainnya semuanya kebingungan. Bagi mereka, membuktikan diri sebagai pejuang dan berjalan keluar dari es dan salju Beiyuan sudah merupakan hal yang luar biasa. Ambisi seperti yang dimiliki Aiden tidak pernah terdengar dan tidak terbayangkan. Namun dari Aiden, orang-orang ini juga melihat masa depan yang cemerlang dan menyaksikan keajaiban abadi. Yang mulia, kami percaya pada Anda dan mengikuti Anda. Ketiga bersaudara keluarga Mo adalah yang pertama kali mengemukakan pendapatnya. Kemudian Ali pun berkata dengan kagum, Saudara Aiden, aku yakin engkau akan memimpin kami para pejuang untuk meraih kembali kejayaan kami. Segera setelah itu, satu demi satu prajurit menyampaikan pendapat mereka. Dapat dikatakan bahwa tanpa Aiden, tidak akan ada sistem seni bela diri saat ini. Utusan dewa tingkat ketiga juga tercengang. Dia sudah bersiap untuk mati. Aku tidak menyangka Aiden sepertinya ingin memberinya jalan keluar. Kau tidak akan membunuhku. Utusan dewa tingkat ketiga bertanya dengan tidak percaya. Aiden berkata dengan tenang, hanya butuh satu pedang untuk membunuhmu, tapi apa gunanya membunuhmu? Bagaimana Anda bisa bayangkan apa yang akan saya lakukan? Aku bisa mengampuni nyawamu, tetapi kau harus menyerah dengan tulus dan bangkit untuk mengungkap konspirasi istana terlarang, jika tidak, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Utusan dewa tingkat ketiga ini juga bingung. Dia tidak tahu tentang konspirasi istana terlarang yang dibicarakan Aiden. Sejujurnya, dia juga tidak mempercayainya. Karena ketujuh tetua istana terlarang memberi mereka cahaya asli, yang membuat mereka hampir abadi. Memang sulit untuk membuat mereka mengubah keyakinannya. Saya tahu sulit bagimu untuk mempercayainya saat ini, tapi tolong pikirkan baik-baik. Aiden berkata dengan tenang, sepanjang sejarah benua ini, banyak sekali jenius yang memasuki istana terlarang untuk berlatih, tetapi kemana perginya semua jenius ini? Tentu saja, dia naik ke alam dewa surgawi di bawah bimbingan kepala istana. Utusan dewa tingkat ketiga berkata tanpa ragu-ragu. Oh. Aiden mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum, jika itu benar, mengapa ketua alammu tidak naik sendiri? Mengapa ketujuh tetuamu tidak muncul? Mengapa tak satu pun dari para jenius yang naik ke dunia suci itu pernah menembus kehampaan, menembus penghalang dunia, dan kembali ke tanah air mereka? Menghadapi serangkaian pertanyaan Aiden, utusan ilahi tingkat ketiga menjadi bingung. Sebagai utusan dewa tingkat ketiga dari istana terlarang, dia dulunya adalah seorang jenius. Dia penuh dengan kerinduan terhadap istana terlarang, yang juga merupakan keyakinannya.
Selama bertahun-tahun yang tak berujung, mereka telah menyaksikan dan bahkan secara pribadi membimbing banyak orang jenius ke istana terlarang untuk berlatih. Namun pertanyaan yang sama juga muncul. Para jenius ini datang ke puncak King Tian, memasuki puncak kuil, bertemu dengan kepala kuil, dan tidak pernah muncul lagi. 7 tetua menjelaskan kepada dunia luar bahwa para jenius ini telah naik ke apa yang disebut alam surgawi di bawah bimbingan kepala istana. Dunia para dewa, menurut 7 tetua, adalah dunia yang benar-benar abadi, luas dan tak terbatas, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Itulah tempat berkumpulnya semua orang-orang kuat yang telah menembus puncak lautan kesadaran dan memasuki siklus reinkarnasi untuk berlatih. Dengan cara demikian, para utusan dewa tidak akan mempunyai keraguan. Mereka juga berpikir bahwa suatu hari mereka akan dapat menerima bimbingan pribadi dari kepala istana dan naik ke alam surga. Namun, 7 tetua menyatakan bahwa sebagai utusan kuil terlarang, mereka harus mengutamakan situasi keseluruhan. Suatu hari, kepala istana akan memimpin semua dewa di istana terlarang untuk naik ke surga. Seiring berjalannya waktu, saya tidak lagi meragukan atau mengejarnya. Seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi rahasia umum di seluruh benua abadi. Sampai Aiden muncul, sampai Yin Potian lolos dari kematian. Apakah istana terlarang benar-benar seperti yang kau katakan? Utusan dewa tingkat ketiga masih belum sepenuhnya mempercayainya. Segala yang diucapkan Aiden telah menjungkirbalikkan kognisinya selama bertahun-tahun yang tak berujung dan menghancurkan keyakinan dalam hatinya. Apa yang saya katakan semuanya benar. Kamu telah membantu tiran selama ribuan tahun. Jika kamu bertobat hari ini, aku akan mengampuni nyawamu, jika tidak, aku akan membunuhmu. Aiden mengeluarkan ultimatum terakhir. Utusan dewa tingkat ketiga ini memang sedang dalam pertikaian ideologis yang sengit. Sulit baginya untuk percaya bahwa istana terlarang itu benar-benar seperti yang digambarkan Aiden. Tetapi serangkaian pertanyaan yang diajukan Aiden tadi memang mendalam dan tidak dapat disangkal. Pada saat yang sama, mereka juga menghadapi bahaya kehancuran total. Kalian, orang-orang di istana terlarang, telah membantai orang-orang tak berdosa dan menghancurkan aliansi bela diri kami. Jika Yang Mulia tidak menyimpan kalian untuk kepentingan besar, kami, para anggota klan, akan menindas jiwa kalian selamanya. Lindong menyeret tubuhnya yang lemah untuk berdiri dan berkata dengan dingin. Semua orang di sini memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan istana terlarang. Jika Aiden tidak ada di sini, mereka pasti sudah mencabik-cabik jiwa utusan dewa tingkat ketiga ini sejak lama. Bersambung.